jumpa lagi bersama kami di podcast RSKM. Sahabat, salam sehat dari kami dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin topiknya sangat penting, yang beberapa waktu yang lalu kami menanyakan tentang penyakit gagal ginjal. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang diet, cara makan, bagaimana sih makanannya, bagaimana sih mencegah agar pola makan yang baik itu untuk bagi penderita gagal ginjal. Baik, siang hari ini kita bertemu dengan ibu yang cantik ini. Ya, silakan Bu, perkenalkan dari apa? Iya. Divisinya. Kenalkan, nama saya Ana Susanti. Saya bekerja di unit gizi sebagai ahli gizi. Hai. Siang hari ini kita akan ketemu dengan Bu Ana Susanti sebagai dietitian atau ahli gizi di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Oh ya Bu, pada siang hari ini kita akan bicara tentang diet gagal ginjal. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita tayangkan di YouTube kita, di YouTube Rumah Sakit Kristen Mojowarno tentang penyakit gagal ginjal. Ya. Baik, ada beberapa komentar dari netizen, para sahabat ini yang di rumah, mengenai bagaimana sih caranya makanannya bagi penderita gagal ginjal. Baik Ibu, yang pertama saya mau tanyakan ini, apa itu diet gagal ginjal Bu Ana? Ya. Iya, Pak Luki ini semangat sekali ya. Pada dasarnya diet itu merupakan pengaturan makanan ya pada kondisi tertentu yang dimaksudkan untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal ya. Nah, jadi kalau diet pada gagal ginjal maka itu artinya pengaturan makanan Pak Luki, pengaturan makanan pada kondisi gagal ginjal yang biasanya ditandai dengan bla bla bla. Biasanya dari secara biokimia fungsi ginjalnya hasilnya menunjukkan abnormal gitu ya, tes fungsi ginjalnya. Kemudian secara klinis biasanya ada pembengkakan, mungkin juga ngongsrong, kemudian tampak pucat atau anemis, kemudian tensinya juga biasanya tinggi, kemudian bisa juga merasa mual, merasa lemes, merasa pusing, kembung, nafsu makannya menurun, kemudian juga urinnya atau kencingnya bisa jarang dan bahkan sedikit. Jadi jarang, sedikit juga gitu deh. Nah, itu pengaturan makanan pada kondisi gagal ginjal itu. Nah, jadi seperti itu diet gagal ginjal. Nah, kemudian hal penting yang harus kita pahami adalah yang pertama adalah tujuannya dulu Pak Luki. Nah, tadi kalau sudah tahu apa sih diet gagal ginjal, ya berarti pengaturan makan pada kondisi gagal ginjal begitu ya, untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang optimal pada gagal ginjal tadi, pada pasien gagal ginjal. Nah, kemudian hal penting yang pertama adalah tujuannya. Tujuan diet gagal ginjal ini apa gitu ya. Tujuannya ada dua. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan gizi. Memenuhi kebutuhan gizi si pasien. Dan kemudian yang kedua adalah mengistirahatkan organ yang sakit. Nah, dalam kondisi gagal ginjal berarti yang sakit adalah ginjalnya. Nah, tujuan yang pertama nih sekarang, kalau membahas tentang memenuhi kebutuhan gizi, maka itu artinya kita membahas tentang komposisi makronutrien yang ada di dalam makanan. Apa itu makronutrien? Itu yang kita nggak tahu apa ya. Ya, makronutrien itu adalah nutrisi atau zat gizi yang bisa menghasilkan energi. Nah, jadi kalau memenuhi kebutuhan gizi itu kan berarti energinya nih yang dihitung kan. Jadi komposisi makronutriennya ini yang kalau kita membahas untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai status gizi. Jadi standarnya sesuai status gizi. Dan kemudian itu tadi komposisi makronutrien. Apa itu makronutrien? Nutrisi yang menghasilkan energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh-contohnya? Nah, ini komposisinya. Maksudnya contoh makanan. Karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu adalah makanan pokok.
ya, mau nasi, mie, kemudian juga bisa dari tepung-tepungan, bisa dari ubi, singkong, dan seterusnya. Jadi biasanya makanan pokok ya. Kemudian kalau protein ini lebih contohnya adalah dari lauk pauknya, baik itu hewani maupun nabati. Lalu lemaknya bisa dari lemak yang memang ada di dalam bahan makanan dan ataupun dari minyak ataupun santan. Nah, itu adalah sumber-sumber makronutrien yang bisa menghasilkan energi tadi. Nah, jadi komposisinya itu harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya seperti ini penerapannya untuk mengetahui status gizinya. Sama-sama berat badannya 60 kilo. Tetapi yang A tingginya 165. Nah, itu berarti dia status gizinya normal nih. Yang berat 60 kilo dengan tinggi 165. Itu tadi berat badannya normal. IMT-nya normal. Status gizinya normal. Lalu yang satunya 60 kilo tapi tinggi badannya cuma 150. Nah, berarti dia status gizinya lebihan. Nah, kebutuhan gizinya berbeda Pak Luki. Nah, jadi harus dihitung cepatnya saja. Maka yang A yang tadi status gizinya normal, dia membutuhkan 1.800 kalori. Sementara yang ini yang B yang status gizinya lebih, dia hanya membutuhkan kalorinya 1.500 saja gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi memenuhi kebutuhan gizi tadi yang diet gagal ginjal, tujuan pertama memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kalau si B yang sakit, maka dia kebutuhan gizinya sehari itu 1.500 kalori. Sementara kalau A nih yang pasien gagal ginjal dari si Pak A ini, maka dia membutuhkan kebutuhan gizinya adalah 1.800 sehari. Nah, itu yang dimaksud yang tujuan yang pertama tadi. Tujuan yang kedua? Tujuan yang kedua mengistirahatkan organ yang sakit. Nah, organ yang sakit itu tadi kalau sudah ditegakkan diagnosanya oleh DPJP dengan apa itu DPJP? Dari dokternya, dokter penanggung jawabnya ya. Iya. Dari dokternya sudah menegakkan diagnosa bahwa ini gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu kan ada dua macam ya. Jadi aspek klinisnya ada yang akut, ada yang kronis, dan itu jaraknya yang kurang dari 3 bulan. Jadi kalau kurang 3 bulan akut 3 bulan terus menerus nggak sembuh, maka dia menjadi kronis gitu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke prinsip diet. Oke, apa itu prinsipnya? Untuk bagi pasien-pasien yang sudah ditegakkan, sudah ditegakkan diagnosanya bahwa pasien ini adalah dia gagal ginjal, apakah itu akut ataupun kronis. Gitu. Nah, kalau kita bicara yang akut dulu, yang kurang dari 3 bulan, biasanya dari makanan itu fokusnya lebih ke penyebabnya dulu. Ya. Jadi kalau yang sering terjadi itu kan penyebabnya bisa diare atau dehidrasi ya jadinya ya. Karena kurang makan juga bisa. Nah, jadi kerja ginjalnya itu hasil tes biokimianya abnormal. Maka diatasi dulu kalau masalahnya dehidrasi, apa karena diare yang berkelanjutan atau asupan yang kurang. Nah, ini yang diatasi dulu. Ya, diatasi dulu. Itu tadi penyebabnya itu. Nah, kemudian kalau ternyata masalahnya, akar masalahnya, penyebabnya tadi sudah diatasi, kalau misalnya dehidrasi ya berarti harus cairannya harus cukup gitu ya. Tapi tetap menunya, makanannya harus tetap seimbang ya. Jadi gizinya harus tetap seimbang tadi nggih. Nah, sudah selesai lalu dicek lagi ternyata sudah kembali normal ini fungsi biologis dari fungsi kimianya tadi, biokimianya tadi nggih dari hasil labnya. Kalau sudah ini ya sudah berarti dia dinyatakan sembuh gitu ya mungkin ya. Nah sekarang kalau misalnya ini sudah kronis, dia masuk ke kronis, berarti kan fungsi ginjalnya sudah tidak optimal ya, menurun ya, sudah menurun ya. Nah, oleh karenanya prinsip dietnya adalah yang pertama adalah tinggi energinya. Kenapa? Karena biasanya kondisi-kondisi penyertanya. Jadi secara klinisnya yang tadi yang ngongsrong, kemudian perutnya mungkin nggak nyaman, rasa mual, lemes, lalu mungkin pusing, otomatis nafsu makan juga
jadi menurun gitu nih. Oleh karenanya diberikan prinsip dietnya yang tinggi energinya. Nah, energi yang paling cepat itu adalah dari makronutrien yang karbo. Nah, jadi ya dia harus lebih tinggi karbohidratnya tadi, karbohidrat yang sederhana supaya cepat menghasilkan energi, cepat segera digunakan. Gitu, dan mudah cerna. Nah, juga harus mudah cerna juga gitu nggih. Baik. Apalagi ini Bu yang sering ditanyakan bagi para pemirsa YouTube RSKM itu, jenis makanannya apa saja yang boleh dan tidak boleh. Ya, okay. Seperti itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, prinsipnya dulu tadi tinggi energi dulu karena kondisinya seperti tadi ya, kondisi klinisnya jadi harus menghasilkan energi yang cepat dan mudah dicerna makanannya. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua, dia harus rendah protein. Kenapa ya? Mengistirahatkan ginjalnya tadi. Ginjal itu kan fungsinya mengeluarkan racun-racun ya, jadi mengeluarkan sampah, zat sisa. Nah, oleh karenanya proteinnya ini kita berikan protein yang bermutu tinggi, ben gak ngebot-boti, gampangane memahami gitu ya, ben gak ngebot-boti kerja ginjalnya. Jadi didahulukan atau diprioritaskan adalah protein lauk pauk yang dari hewani. Kenapa? Karena dia mudah cerna, mudah diserap, dan nilai biologisnya lebih tinggi gitu. Jadi lebih mudah diterima, diabsorpsi oleh tubuh yang sedang sakit tadi. Jadi yang nabati sebaiknya dihindari. Nggih, ben gak ngebot-boti gitu nggih. Lalu juga rendah garam, prinsip yang berikutnya. Rendah garam itu kenapa? Karena biasanya ada penimbunan cairan. Nah, garam itu mengikat cairan. Nah, oleh karenanya cairannya dikurangi, garamnya juga harus dikurangi. Nanti ada tips dan trik bagaimana mengurangi garam ya nanti. Nah, tadi pertanyaannya makanan apa yang boleh dan tidak gitu nggih. Makanan apa yang boleh dan tidak. Nggih, ya. Nanti tentu saja yang boleh dan tidak itu lebih kepada itu tadi yang prinsip tadi Pak Luki. Jadi kalau yang mudah cerna berarti ya berikanlah makanan-makanan yang mudah cerna. Misalnya daripada nasi goreng gitu ya, lebih baik mungkin nasi tim atau mungkin bubur atau kentang misalnya. Bosen dengan beras misalnya bisa dipurih kentangnya, ditambahkan di sana ada cincang misalnya ataupun susu yang rendah lemak. Nah, seperti itu bisa jadi untuk variasinya. Nah, makanan seperti itu yang mudah diserap. Kemudian lemak juga sebaiknya lemaknya bukan dari lemak yang minyak ataupun santan. Itu bisa dikurangi. Jadi salah satu saja cara menguranginya. Kita pilih yang memang lemak yang ada di dalam bahan makanan. Biasanya kalau lauk pauk hewani biasanya mengandung lemak, ada lemaknya. Jadi lemak lemak yang ada di dalam bahan makanan maksudnya. Itu dia lebih sederhana, lebih mudah diserap. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa contoh makanan yang juga ada di dalam menu di rumah sakit ini, Pak Luki. Jadi produk-produk hewani, misalnya kalau telur, kami masak telur teriyaki ya. Kemudian ada dori, ikan dori, itu digoreng dengan dori telur namanya. Ada juga sate daging. Nah, kalau ini sih semuanya sudah paham ya. Jadi dagingnya diolah, kemudian ditusuk ya sate ini. Kemudian juga sayur asem Jakarta itu juga bisa menjadi pilihan ya, variasi pilihan untuk menu bagi mereka yang gagal ginjal tadi. Baik, untuk trik dan tipsnya. Ya bagaimana untuk mengurangi tadi itu. Ya. Ya, jadi untuk tipsnya juga Pak Luki, karena biasanya kan mereka nafsu makannya kurang. Sementara tujuan diet tadi kan harus memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, triknya adalah dengan memberikan variasi. Jadi makanan yang bervariasi. Kita bisa menggunakan daftar bahan makanan penukar seperti ini. Ini merupakan daftar yang untuk memudahkan kita di dalam menyusun menu. Sehingga jadi seperti ini. Makanan itu digolongkan menjadi 7 golongan. Ada 7 golongan. Gitu ya. Contohnya misalnya karbohidrat golongan yang pertama. Nah, misalnya maam nasi gitu ya. Tetapi nggak mau nasi,
akhirnya mungkin divariasi, diberikan kentang atau mungkin makan mie atau mungkin makan ubi gitu. Nasi 100 gram itu nilai gizinya sama kalau misalnya diberikan kentangnya 200 gram. Itu jadi untuk supaya untuk variasi tadi. Atau misalnya kalau kepingin diberikan biskuit misalnya biskuitnya 40 gram. Jadi 4 buah yang besar, 4 keping itu bisa, atau mau diganti mie misalnya atau bihun itu ada di dalam tabel itu. Misalnya lagi nih, golongan kedua itu golongan hewani, Pak Luki. Golongan hewani itu ada yang rendah lemak, ada yang tinggi lemak, dan juga yang sedang lemaknya. Nah, pilihlah yang rendah lemak. Contohnya apa? Ada ayam tanpa kulit, jadi dada ayam ya. Kemudian ada putih telur, ada daging gitu ya. Tapi yang memang daging khasnya gitu ya. Nah, itu bisa saling menggantikan. Pilihlah yang rendah lemak supaya tadi lebih mudah dicerna. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan daftar penukar untuk mencapai tujuan terpenuhi kebutuhan gizinya dengan memberikan variasi. Biasanya kan tadi karena klinisnya itu kan nafsu makannya berkurang, jadi ogah-ogahan makan kan ya. Nah, itu triknya adalah kecil tapi sering. Nah, biasanya kan kita tuh tiap 3 jam ya jedanya tuh ya berhenti makan. Nah, ini coba setiap 2 jam, enggak apa-apa. Karena daya terimanya memang sedikit. Ya itu yang perlu diperhatikan. Sedikit-sedikit tapi nanti akhirnya yang seharusnya 1.500 kalori tadi misalnya itu bisa terpenuhi. Ya, jadi ada triknya seperti ya, sedikit-sedikit, nanti lagi mungkin dengan bentuk yang berbeda, menu yang berbeda seperti itu. Jadi dikerahkan semua ilmu kulinernya. Gitu. Jadi porsi kecil ataupun sering itu untuk mendapatkan asupan terpenuhinya kebutuhan gizinya. Kemudian udah cerna tadi sudah jelas, yang gak usah ngoyo untuk makannya. Seperti tadi lemaknya pilihlah lemak yang ada di dalam bahan makanan. Kemudian untuk mengurangi garam nih sekarang, ini pilih salah satu. Jadi kalau misalnya sudah menggunakan garam, ya sudah MSG-nya, yang bumbu-bumbu yang awetan lainnya itu sudah enggak. Karena ada orang yang suka pakai micin MSG ya, micin, kemudian masih micin MSG iya, garam juga iya, kemudian juga ada makanan-makanan yang memang kandungan natriumnya itu tinggi. Nah, itu juga yang harus dihindari. Ada 10 makanan, saya sudah membuat ranking begitu, 10 makanan yang tinggi natrium. Itu yang juga harus dihindari juga. Jadi bukan sekedar garam, tetapi itu tadi menghindari makanan-makanan yang memang kandungan natriumnya tinggi, dan kemudian pilih salah satu kalau dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, pilih salah satu. Kalau sudah pakai garam nggak usah MSG, kalau sudah pakai MSG-nya ya sudah garamnya nggak usah. Kemudian lauk pauknya sama sayurnya juga salah satu. Kalau lauknya sudah dikasih garam, berarti sayurnya sudah enggak atau salah satu. Atau kemudian bumbunya itu, ini trik yang berikutnya lagi nih, tipsnya pakai ramuan gula garam. Ramuan gula garam ya, bumbu gula garam. Jadi nggak perlu MSG, tapi pakai gula dan garam. Nah, ini gabungan ini sudah rahasia nenek. Itu dia lebih aman dan bisa diterima oleh lidah kita. Baik. Nah, itu. Baik, para pemirsa, demikian tentang diet untuk pasien gagal ginjal dari tim dietitian Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Mungkin ada sedikit saran atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Ana sebelum kita mengakhiri acara ini. Silakan Bu. Oke, ya. Jadi di dalam diet ini pada dasarnya diet itu adalah merupakan pengaturan makanan ya. Pengaturan makanan pada kondisi tertentu. Jadi hal penting yang harus dipahami adalah mengetahui tujuan diet dan juga prinsip dietnya. Juga memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi tadi, yang mulai nafsu makan, dan kondisi klinisnya gitu ya, kemudian kondisi penyakitnya. Nah, itu saling bersinergi sehingga akan tercapai kondisi optimal. Begitu Pak Luki. Baik, terima kasih Bu Ana. Pada kesempatan hari ini Bu Ana sudah datang untuk memberikan penjelasan mengenai diet gagal ginjal. Bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin ingin request tentang apa sih yang perlu dibahas di podcast
Rumah Sakit Kristen Mojowarno, silakan untuk memberikan komentar di YouTube kami supaya kami dapat bisa memfollow up apa yang menjadi kebutuhan para pemirsa semua. Baik para pemirsa, demikianlah podcast pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang setia untuk menonton podcast kami, dan salam sehat dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Dadah.